Shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa saudara-saudara, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami menyambut setiap jemaat Tuhan Gereja Tiberias Bekasi Town Square dan juga seluruh jemaat Gereja Tiberias yang bergabung dalam live streaming pada siang hari dalam ibadah perayaan Jumat Agung pada siang hari ini. Mari bersama-sama pada siang hari kita mengucap syukur untuk karya yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tubuh darahnya menyelamatkan setiap kita, mengampuni setiap kita. Kita percaya pada siang hari ini saat kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan nyata tengah-tengah setiap kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Pada siang hari ini bersama-sama kita mau siapkan hati kita, satukan hati kita, mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini dalam ibadah perayaan Jumat Agung. Kami bersama-sama memperingati, mengingat yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bagi setiap kami. Kami mengucap syukur oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus maka keselamatan jadi bagian setiap kami. Mengucap syukur karena tubuh darah Tuhan Yesus maka Tuhan yang mengampuni setiap kami, Tuhan menyelamatkan setiap kami, Tuhan menguduskan setiap kami, bahkan Tuhan yang memulihkan setiap kami. Terima kasih buat berkat anugerah kebaikan Tuhan hingga sampai hari ini kami sungguh percaya bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi semua hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Maka doa kami, Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, setiap jemaat Tuhan yang beribadah secara langsung, bahkan jemaat Tuhan yang beribadah secara live stream, kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kami. Maka doa kami, Roh Kudus yang urapi setiap kami, Roh Kudus yang pimpin setiap kami, agar pada siang hari di mana kami berada jadi tempat perjumpaan kami dengan Tuhan. Kami sungguh percaya pulang nanti setiap kami yang beribadah kami dibaharui. Kami pulang semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, bahkan semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Apapun yang jadi pergumulan kami Tuhan, kami sungguh percaya di kayu salib Tuhan mengatakan semuanya sudah selesai. Oleh tubuh darah-Mu yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan, yang lemah Tuhan sanggup kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan yang punya masalah kami sungguh percaya kami terima kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Tiberias yang mengucap syukur, yang siap memuji Tuhan, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat karya keselamatan yang sempurna yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian syukur kami, ini sembah kami bagi Allah kami yang hidup. Bersama-sama dengan pujian kita bagi Tuhan kita. Bukit Golgota berdiri salibnya, kasar dan hina, tempat di mana mau dulu berjaya. Takkan pernah kami lupakan kasih Tuhan, takkan pernah ku lupa. Di sanalah dulu aku berada, tempat dunia orang mati bertata. Yang terima keselamatan Tuhan Yesus sama-sama. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam, untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Kita berikan tepuk tangan lebih luar biasa lah bagi Tuhan Yesus. Takkan pernah ku lupa, takkan pernah ku lupa. Di sanalah dulu aku berada, tempat dunia orang mati bertata. Kasih jumpai aku di sana,
Yesus, bab kasih-Mu. Sampai kita bangkit berdiri pada siang hari ini, bersama-sama kita nyatakan kebaikan Tuhan Yesus. Di sana kasih dan keadilannya diperdamaikan. Kasih jadi pembelaku, kasih jadi pembela. Sama-sama nyatakan Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam, untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku. Selamatkan hidupku, aku percaya hanya kepadamu, Yesus. Sebab kasih-Mu menjemputku di sana. kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Mari bersama-sama naikkan syukur kita bagi Tuhan siang hari ini. Mari bersama-sama naikkan sembah kita bagi Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Waktu mudamu bagi kami mengucap syukur. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan nyawanya bagi setiap kami, memberikan tubuh darahnya bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sembah Engkau, kami puji, kami tinggikan Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bersama-sama umat Tuhan dan pujian kita bagi Tuhan Yesus. Kasih jumpai aku, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam, untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku. Selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Bab kasih-Mu menjemputku di sana.
Ada kemuliaan di balik salibmu, kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus, dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib Tuhan bagi setiap kami. Kami terima kemenangan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharap. Lebih lagi sama-sama nyatakan dalam Kristus. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama nyatakan dalam Kristus kami percaya. Ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus, jalan. Sekali lagi bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita sama-sama dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Tutup mata kita di hadapan Tuhan Yesus yang hari ini. Kami mengangkat tinggi kedua tangan kami tinggi di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kembali kami merenungkan kebaikan Tuhan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan yang rela hancur, Tuhan yang rela mati bagi setiap kita. Siang hari ini umat Tuhan, mari kembali kita melihat kasih-Nya Tuhan yang terindah, yang luar biasa, yang nyata bagi setiap kita. Dia mati bagi saudara dan saya di tempat ini, agar setiap kita boleh ada sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku.
tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar yang selamatkanku, Kaulah harta yang kagum sama kebaikan Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lihat kasihnya Tuhan bagi kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku terbuka di dalam-Mu. Panggil namanya Yesusku. Ini pujian kami, pujian dari hatiku. Amin Tuhan. Selalu di setiap waktuku. Kasihnya Tuhan gak pernah berubah bagi setiap kita. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Angkat tangan kita dua-dua. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Panggil namanya Yesus. Yesus, Engkau ku kagumi. Siang hari dari dasar hati kita sembah Dia. Karya terbesar dalam hidupku, Dia berkorban bagi setiap kita. Dia menyelamatkan setiap kita. Yang tak ternilai kami miliki dalam hidup kami, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
yang ku miliki dan ku. Sekali lagi masih jemaat Tuhan, karya terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Bagi namamu Tuhan Yesus, bagimu Tuhan kami berikan hormat kemuliaan bagi namamu Tuhan Yesus. Tiada ternilai salibmu Tuhan sungguh berharga. Kami persembahkan bagi namamu, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Yang terbaik kita kasih buat Tuhan Yesus. Angkat tangan kita doa.
Yesus namanya. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami ada sampai dengan saat ini. Kami percaya semua karena bukti cintanya Tuhan, karya salibnya Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Bahkan lebih lagi kami percaya berkat kemuliaan Tuhan Yesus turun atas setiap kami. Setiap sembah kami Tuhan Yesus, kami persembahkan yang terbaik bagi nama-Mu. Sebab Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik, tubuh-Mu, darah-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diselamatkan sama-sama umat Tuhan, kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan, di siang hari ini dalam ibadah Jumat Agung kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Keselamatan untuk kita diampuni, kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Kasihnya begitu besar untuk kita, dan itu Yesus telah rela menderita bagi kita. Penderitaannya luar biasa. Yesus telah rela menderita bagi kita. Karena apa? Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Pengampunan adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita tanpa kita harus melakukan usaha apapun. Karena itu gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Hanya kasih yang menjadi satu-satunya alasan Tuhan memberikan pengampunan bagi kita. Sebab kita adalah ciptaan yang dibentuk oleh tangannya sendiri. Dan di dalam diri kita ada bagian diri Tuhan, yaitu nafasnya. Tuhan Yesus mencontohkan tentang ketaatan, kesetiaan dalam memikul salib. Memikul salib adalah syarat bagi setiap kita yang mengikuti Yesus. Sebab salib adalah tanda ketaatan Yesus kepada Bapa, yaitu mau menderita karena taat kepada Bapa. Dan kemudian Tuhan Yesus memberitahu bahwa Allah mencintai kita. Bukti dari cintanya Allah bagi kita adalah dengan taatnya Yesus rela menderita serta menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa-dosa kita, agar kita mendapat pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Puji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang, selengkapnya Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari umat Tuhan sama-sama di hari Jumat Agung pada siang hari ini kita mendengar pesan Tuhan lewat suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Suara gembala dengan judul memperingati hari Jumat Agung. Romo yang pertama, pembukaan. Mari kita semua memperingati hari Jumat Agung. Mari kita memperingati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus disalibkan, menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita memperingati Jumat Agung untuk mengucap syukur atas kasih-Nya yang besar yang telah berkorban dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang rela berkorban nyawa dan menumpahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikan pikiran kami, perkataan kami, dan segala perbuatan kami untuk dipersiapkan menghadap Engkau di sorga. Romo yang kedua, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib menyatakan diri sebagai Allah dengan bukti kuasa-kuasa. Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Tuhan Yesus memerintahkan gereja Tiberias untuk menerangkan bahwa Dia adalah Allah, yaitu saat tergantung di atas kayu salib pada jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore dengan bukti kuasa-kuasanya. Yang pertama, sebagai Allah penguasa di sorga yang menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk ke sorga. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disalib di sebelah kanannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Yang kedua, sebagai Allah. Tuhan Yesus punya kuasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Berkuasa atas matahari, dibuat gerhana kurang lebih 3 jam. Dan berkuasa atas bumi, terjadi gempa bumi saat itu, batu-batu berterbangan. Peristiwa ini mengacu pada ucapan Tuhan Yesus di dalam Lukas 19 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Romo yang ketiga, Tuhan Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat 33 sampai ayat yang 43. Poin pertama, Tuhan Yesus dimangkatui duri agar kita diberi mahkota di sorga. Mari kita semua suci pikiran kita. 2.
Pada saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, diberikan cukai yang asam agar mulut kita tidak berdusta, tidak menipu dan tidak memfitnah, agar ucapan kita diampuni. Mari kita semua suci dalam perkataan kita, jaga ucapan kita, jangan berdusta. 3. Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya dari tangannya, dari kakinya, ditikam tubuhnya agar tubuh kita tidak dijilat oleh api neraka. Gereja Tiberias diberi perintah oleh Tuhan Yesus untuk mengembalikan kuasa di balik tubuh dan darah Yesus. Itu perjamuan kudus yang benar agar kita menjadi warga sorga dan pesta di sorga. Poin keempat, mari kita bertobat setiap hari, setia sampai mati dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita dan menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar hidup kami sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Dengan suara gembala kita untuk ibadah Jumat Agung pada siang hari ini. Kita mau siapkan hati kita umat Tuhan untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Mari satukan hati kita, kembali teduhkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami masuk di hadirat-Mu Tuhan, membawa hidup kami, membawa setiap nyanyian, pujian, penyembahan kami bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Bersyukur buat pengorbanan Tuhan, bersyukur buat kasih-Nya Tuhan yang tanpa batas bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib agar setiap kami tidak binasa, melainkan setiap kami boleh hidup yang kekal daripada-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Ubahkan kami, kuatkan setiap kami, ingatkan bahkan berkati setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap benih firman Tuhan yang akan kami dengar pada siang hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Dengan firman-Mu boleh jadi rema bagi setiap hidup kami. Kami buka hati kami Tuhan Yesus untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Siapkan hati kita datang menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Masuk hadirat Tuhan. Dengan segenap hatimu kita mau datang sama Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari.
sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari dengan segenap hatimu kita menyembah Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kau Tuhan, oh, dalam kekudusan-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ku angkat tanganku, ini kami Tuhan Yesus. Menikmati hadirat-Mu Bapa. Dalam hadirat-Mu, mari bersyukur di hadapan Tuhan siang hari. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, kekal sampai selama-lamanya Tuhan, sekarang dan selamanya. Kita menyembah Allah yang kudus sama-sama dari hati-Mu. Sebab Engkau yang kudus, terima kasih buat darah-Mu Tuhan Yesus. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Kau yang layak, terima pujian. Dari hatimu persembahkan yang terbaik, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kau kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan siang hari ini. Angkat tinggi kedua tanganmu, buka hatimu, diberkati firman Tuhan di hari Jumat ini. Kita terima keselamatan yang kekal. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Kau yang layak, sebab Engkau yang layak. Buka hati kita sama-sama umat Tuhan, diberkati firman Tuhan. Terima pujian, hormat
kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu yang kudus di tempat ini, Tuhan. Betapa kami rindu akan lawatan-Mu, karena kami percaya di hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada kekuatan baru, ada pemulihan. Bawa kami lebih dalam lagi, tarik kami Tuhan semakin mendekat kepada Tuhan. Ajar kami melepaskan hal-hal yang harus kami lepaskan. Ajar kami berani bayar harga Tuhan. Ajar kami untuk meletakkan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam kehidupan kami. Karena buat apa kami punya dunia dan segala isinya tapi kami kehilangan nyawa kami. Letakkan Tuhan kebenaran ini di dalam hati kami yang paling dalam, sehingga kami akan selalu teguh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi hari ini, ke depan kami akan tetap percaya Tuhan mengasihi kami. Kami akan tetap percaya penyertaan-Mu Tuhan, sumber mujizat pertolongan bagi kami. Berbicaralah di tempat ini, sampaikan pesan hati-Mu Tuhan. Biarlah di tempat ini hanya Tuhan yang berbicara, bukan manusia. Terima kasih ya Bapa. Segala roh intimidasi, roh jahat yang berusaha mengganggu ibadah, mengganggu hati kami, kami patahkan dalam nama Yesus. Setan tidak berkuasa di tempat ini. Allah Roh Kudus berbicara dan menyatakan kuasa mujizat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang siap diberkati Tuhan. Mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Shalom Tiberias. Lebih mantap lagi, shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Haleluya. Kalau saya lihat mukanya kumpulan orang-orang yang mengasihi Tuhan semua, amin. Sekali lagi yuk tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Sama-sama buka Alkitab kita, Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 51. Matius pasal 27 45 sampai 51. Yesus mati. Mari kita baca bergantian. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 46 yang keras. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Terus. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. 50. Bersama-sama yuk terakhir. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah. Terus. Puji Tuhan. Hari ini saudaraku, tepatnya kurang lebih 2000 tahun yang lalu, terjadi satu kejadian yang sangat-sangat luar biasa karena berdampak kepada kekekalan. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib bukan hanya memiliki kuasa untuk hari itu, tapi sampai generasi yang berikut, termasuk kita dan nanti anak cucu kita. Katakan amin. Karena yang Yesus lakukan adalah berkorban. Katakan berkorban. Alkitab berkata Yesus itu merendahkan dirinya, saudara. Turun dari surga dan datang dalam wujud sama seperti kita sebagai manusia. Pernah tidak Bapak Ibu berpikir mengapa Tuhan Yesus harus datang sebagai manusia? Bisa tidak Tuhan turun langsung dari surga dan berkata, ho 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 anakku, akulah Yesus yang punya surga, bertobat. Kira-kira bisa nggak? Bisa ya. Tapi mengapa jalan
Dia turun sebagai manusia, bahkan lahir sama seperti kita. Dikandung dulu di dalam perut ibunya, benar tidak? Selama 9 bulan. Jadi Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Bertumbuh jadi anak bayi yang 1 hari sampai sebulan, 2 bulan, seterusnya sampai dewasa, bersekolah, ya kan? Belajar menjadi anak yang taat kepada orang tua, belajar menjadi anak muda yang kemudian berkontribusi kepada masyarakat. Mengapa Yesus melakukan itu? Di dalam Injil, di dalam perjanjian lama saudaraku, seringkali Tuhan itu digambarkan sebagai Allah yang kudus, luar biasa. Orang tidak bisa sembarangan ketemu Tuhan. Kalau kita lihat di tabut perjanjian Allah, ya kan? Itu diletakkan di ruang Maha Kudus. Katakan, ruang Maha Kudus. Di bait Allah saudaraku, itu terbagi ruangannya menjadi 3. Halaman, ruang kudus, dan ruang, sama-sama katakan halaman. Katakan ruang kudus. Katakan ruang Maha Kudus. Nah, di ruang Maha Kudus ini Bapak Ibu, di sini Allah berada. Tidak di ruang kudus, apalagi di halaman. Halaman dengan ruang kudus ini buat manusia. Di sini buat jemaat, di sini buat para hamba Tuhan. Nah, di sini tabut perjanjian Tuhan, atau seperti lambang gereja kita Tiberias di sini. Di sini Tuhan hadir. Nah, orang nggak bisa sembarangan ketemu Tuhan di sini. Manusia masuk di situ mati, saudaraku. Mati. Dan yang bisa masuk ke situ hanya imam. Imam pun masuk setahun sekali. Dan kalau untuk masuk ke situ persiapannya harus bagus. Karena kalau begitu masuk tiba-tiba bikin dosa, di pikiran aja ada pikiran kotor, atau ada tiba-tiba saya nggak tahu dosa, mungkin kepahitan timbul karena mungkin tadi disakiti orang sebelum masuk ke situ, itu langsung mati loh. Makanya imam ketika mau masuk ke ruang Maha Kudus itu, kakinya diikat tali. Bahkan kakinya dikasih bel, dikasih kerincingan. Ada yang tahu tujuan kerincingannya? Saya kasih waktu 2 jam diskusi Bapak Ibu. Ada yang tahu arti kenapa dikasih kerincingan? Kenapa? Supaya orang di luar tahu ini masih hidup atau enggak. Jadi kalau kerincingannya sudah tidak berbunyi, mereka tahu imamnya bikin dosa di dalam dan mati. Dan bagaimana cara mengeluarkan? Bisa nggak tim rescue masuk 4 orang untuk ngangkat gitu? Nggak bisa. Kakinya sebelum masuk itu diikat tali. Jadi kalau mati di dalam ditarik saudaraku. Saking mengerikan hadirat Tuhan yang penuh dengan kekudusan. Di situ Tuhan menggambarkan tidak ada manusia yang layak ketemu Tuhan. Katakan amin. Makanya Yesus harus turun dari surga, wujudnya manusia, supaya bisa komunikasi dengan kita, menyampaikan gini loh caranya untuk ke surga, bertobat, tinggalkan dosa, dan darah Yesus mengapa harus tercurah di atas kayu salib? Karena hanya darahnya yang kudus yang sanggup untuk membayar dosa-dosa kita. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan darah inilah yang memperdamaikan kita saudaraku. Darah inilah yang kemudian memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Sehingga anytime, kapanpun, bahkan dalam keadaan berdosa pun kita bisa datang kepada Dia. Ini luar biasa. Zaman dulu ketemu Tuhan berdosa habis. Bapak Ibu ingat ya, tabut perjanjian pernah dititipkan ke dalam rumah seseorang. Dan ketika tabut perjanjian di zaman kerajaan Daud dititipkan ke dalam rumah orang itu diberkati. Karena apa? Ada tabut. Gitu. Tapi tiba-tiba ada seorang anak muda pegang tabut itu, mati lu. Pegangnya pun bukan karena sengaja. Karena tergelincir mau jatuh, dia cuma mau nahan. Mati disambar Tuhan. Orang gak bisa bilang ini Tuhan kan gak sengaja Tuhan hidupkan lagi dong. Gak bisa. Jadi saudaraku, di tempat ini kita diingatkan Tuhan bahwa Yesus sudah mati bagi kita dan dosa-dosa kita. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan sudah tanggung semuanya. Kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat sebelumnya, sebelum Yesus dicambuk, itu Yesus diolok-olok. Bahasa Alkitab diolok-olok. Kalau bahasa keren sekarang, Yesus dibully.
Apa yang tentara Romawi lakukan pada Yesus? Yesus ditelanjangi, saudaraku. Bayangkan, dia Tuhan loh. Yesus ditelanjangi tidak komplain, karena dia tahu satu-satunya jalan supaya kita selamat adalah Yesus dihancurkan. Ketika Yesus ditelanjangi, tentara Romawi kasih dia jubah warna ungu, jubah raja. Sebenarnya tentara Romawi bukan menghormati Yesus sebagai raja, tapi sedang menghina Yesus, membuli Yesus. Dikasih jubah warna ungu, dikasih mahkota bukan dari emas, tapi dari apa? Dari duri, akar duri, panjangnya kurang lebih 10 cm, ditaruh di atas kepala Yesus, dan tangannya dikasih bulu atau dikasih kayu. Kalau ada handphone zaman itu, mungkin tentara Romawi sudah bikin vlog video sambil tertawa mengatakan, ini loh raja orang Yahudi, dan mereka posting dan mentertawakan, menjadikan Yesus bahan olok-olokan mereka. Setelah mereka puas mentertawakan Yesus, mereka kemudian ambil bulu kayu di tangan Yesus, dan kemudian dengan kayu itu dipukul di kepala Yesus, sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan duri yang panjang itu masuk di kulit kepala Yesus, dan kulit kepala Yesus mengeluarkan darah. Kenapa Yesus mengizinkan kepalanya dilukai dengan mahkota itu? Sebenarnya di situ Tuhan sedang bayar lunas dosa-dosa yang pernah kita lakukan di pikiran kita. Segala pikiran jahat, segala pikiran kotor, segala niat-niat kejahatan, Tuhan bayar lunas semua. Katakan amin. Kenapa Tuhan mengizinkan dirinya dipermalukan? Bayangkan saudaraku, dia bisa loh perintahkan malaikat untuk bunuh semua tentara Romawi yang menghina dia, tapi dia tidak lakukan itu. Dia izinkan dia diam. Alkitab katakan seperti domba yang akan disembelih, keluh, diam, tidak protes. Kenapa Yesus mengizinkan dirinya dibully, diolok-olok seperti itu? Kenapa saudaraku? Tuhan sedang membayar semua rasa malu kita atas kegagalan kita di masa lalu. Banyak orang saat ini hidup di masa sekarang, tapi punya masa lalu yang kelam. Dan masa lalu ini menghantui dia. Sehingga hari ini dia tidak maksimal jadi orang Kristen. Kenapa? Begitu mau dekat sama Tuhan, setan intimidasi. Kamu orang kotor, gak ingat kesalahan kamu kemarin. Apalagi ketika mau melayani, orang kayak kamu mau melayani. Di sini nih, setan terus bombardir dengan pikiran jahat. Kamu kan jahat sama istrimu, kamu jahat sama suamimu, kamu kan jahat sama orang tuamu. Orang seperti kamu mau melayani, nggak dipakai sama Tuhan, nggak layak. Terus, jadi hidup di masa sekarang, badannya di masa sekarang, tapi terintimidasi dengan kesalahan di masa lalu. Kita mengucap syukur. Semua aib, kesalahan, rasa malu, dosa-dosa kita di masa lalu, Tuhan sudah bayar lunas di atas kayu salib. Tepuk tangan yang bangga buat Tuhan kita Yesus. Sehingga mulai hari ini tidak ada yang bisa mengintimidasi kita. Ya benar, dulu kita pernah salah. Setiap kita pasti punya masa lalu. Yang setuju bilang amin dulu. Setiap kita pasti pernah bikin dosa di masa lalu. Tapi jangan izinkan setan pakai pengalaman yang pahit itu untuk menghalangi engkau semakin luar biasa dipakai Tuhan. Jangan saudaraku, jangan. Nah Allah yang baik ini, dia turun dalam wujud manusia. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, ya, ketika semua orang sedang mentertawakan bahkan mengolok-olok dia, ketika para murid Yesus sedang meninggalkan Yesus karena ketakutan, dan Yesus dia sendirian di atas kayu salib itu, apa yang terjadi? Surga memakai alam untuk menunjukkan bahwa dia bukan manusia biasa. Lihat pada ayat yang ke-45 dikatakan, mulai dari jam 12, bayangkan jam 12 siang Bapak Ibu, dikatakan kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam, jadi selama 3 jam, dari jam 12 siang sampai jam 3 itu gelap. Sebagaimana surga menangis Yesus disalib, alam pun menangis, amin. Alam pun berduka. Dan yang luar biasa lagi, apa yang Yesus lakukan? Pada ayat yang ke-48 dikatakan, dan segeralah datang seorang dari mereka. Mereka ini tentara Romawi, salah satunya. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum. Ini apa ini anggur asam ini saudaraku?
Anggur asam ini kalau kita ke dokter sakit, kita minta apa? Painkiller, penghilang rasa sakit. Jadi tentara Romawi ini saya nggak tahu, mungkin dia kasihan melihat Yesus atau mungkin peraturannya di zaman itu. Karena apa? Cara mati di atas kayu salib ini sangat sakit. Sakitnya luar biasa. Saya pernah pelajari bagaimana cara orang mati di atas kayu salib. Ini sangat menderita. Saya selalu ceritakan begini. Kalau ada yang dokter atau perawat di sini pasti ngerti apa yang saya sampaikan. Di tubuh Bapak Ibu dan saya ada 5 liter darah, betul tidak? Kurang lebih 5 liter nih Bapak Ibu. Kalau dikeluarkan semua darah dalam tubuh kita, kurang lebih 5 liter orang dewasa. Kalau kita kekurangan darah 50%, mati. Mati. Makanya kalau orang celaka di pinggir jalan, pendarahan kepalanya terantuk batu, keluar darah. Kalau yang keluar banyak lebih dari 50% bisa mati di pinggir jalan. Kenapa? Karena organ-organ tubuh kita seperti jantung, paru-paru, ginjal, otak itu perlu oksigen. Jadi kalau kurang darah, kurang oksigen. Nah, sekarang kita beralih kepada Yesus. Ketika Yesus, Bapak Ibu dan saya mati di atas kayu salib, dari luka cambukan saya, luka cambukan ya, di tubuh Yesus ada kurang lebih Bapak Ibu sekitar 200 lubang yang mengeluarkan darah. Bayangkan. 200 lubang. Maaf ya, kalau saya menggambarkannya agak ekstrim. Ini sama seperti orang yang ditusuk berkali-kali dengan pisau. Seperti balon isi air, kita tusuk dengan jarum. Ada 200 lubang di balon itu, kira-kira habis nggak airnya? Hello, habis nggak? Habis. Nah kalau balon yang ada lubang banyak, kita pencet, kita tekan dengan tangan, airnya keluarnya cepat gak? Hello? Cepat gak? Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Yesus dalam keadaan tubuhnya penuh dengan lubang yang mengeluarkan darah. Yesus harus memikul salib yang beratnya hampir 2 kali badan saya, 130 kilo kurang lebih. Tuh. Jadi kalau orang dalam keadaan pendarahan bawa beban yang berat, darahnya cepat keluar gak? Pasti. Jadi Yesus dipaksa berjalan kurang lebih 600 meter melalui jalan yang naik turun, licin, berbatu. Itu pikul beban salib yang begitu kasar dan begitu berat. Kayunya kasar, sehingga kayu yang kasar itu juga harus menggaruk luka-luka di tubuh Yesus. Kebayang tidak bagaimana perih dan menderitanya Yesus kita di atas kayu salib. Makanya Yesus, Alkitab katakan, jatuh berkali-kali. Jatuh berkali-kali ketika pikul salib itu. 100 kilo saja belum tentu kita mampu pikul. Orang kalau nge-gym, ngangkat berat begini 100 kilo, mungkin kuat sekali. Tapi kalau ngangkat 100 kilo sambil jalan 600 meter, kuat gak kira-kira? Belum tentu. Yesus, Bapak, Ibu dan saya melakukan itu. Katakan amin. Jadi, ketika Yesus mati, saudaraku, Yesus itu menyerahkan nyawanya, bukan nyawanya diambil oleh maut, bukan. Saya percaya Yesus mati itu sampai tetes darah terakhir ada di tubuh Yesus, dia berikan buat kita. Kalau manusia normal kita semua baru 50% keluar darah, kita sudah lewat. Tapi kalau Yesus tidak, saudaraku. Lihat pada ayat yang ke-50, ini luar biasa. Ayat ke-50 dikatakan begini, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan apa? Katakan menyerahkan nyawanya. Saya mau tanya dari kalimat ini, Yesus mati itu nyawanya dicabut apa dia yang menyerahkan nyawanya? Ya, beda antara orang yang mati nyawanya dicabut sama dia yang menyerahkan nyawa. Artinya selama Yesus tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan mati di atas kayu salib. Sekalipun sudah tidak ada darah dalam tubuhnya, Yesus akan tetap di sana. Katakan amin. Dahsyat Tuhan kita. Dulu kerjaan saya merawat pasien. Beberapa pasien saya meninggal di depan mata saya. Dan pasien yang saya tahu cinta Tuhan itu meninggalnya pasti indah. Nafas terakhir. Biasanya orang kalau nafas terakhir agak panjang ya.
Tiba-tiba diem. Saya tahu tuh. Yang jemput malaikat Tuhan. Tapi kalau orang yang menolak Tuhan, ada lu beberapa pasien saya perkenalkan Yesus, nggak mau percaya. Padahal dulu pendeta di Filipina, suami istri bangun gereja besar di Filipina. Waktu Perang Dunia Kedua, mereka bisa bangun gereja yang besar, jemaat ribuan. Tapi pulang dari Filipina, yang tadinya melayani Tuhan, penuh mujizat, tiba-tiba tidak mau percaya Yesus. Ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Suami istri ini asal saya ngomong Yesus, saya diusir sama mereka. Mereka tidak mau dengar nama Yesus. Mereka katakan apa? Saya udah kenal nama itu lebih dulu. Sebelum kamu lahir saya udah dengar nama itu. Jangan, stop. Jangan ngomong lagi tentang nama itu kepada saya. Bertahun-tahun saya injili, nolak. Suatu saat istrinya meninggal, percaya nggak? Gini. Makanya, Bapak Ibu dan saya pastikan. Sampai nafas terakhir hidup kita. Kita setia sama Tuhan. Yang bilang amin kurang kompak ini. Saya mau ulang ya. Pastikan sampai nafas terakhir ada di paru-paru dan di hidung kita. Kita setia sama Yesus. Supaya malaikat yang jemput kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya harus sampaikan ini saudaraku, karena apa? Banyak orang di luar tidak merasa bahwa mereka akan meninggalkan dunia ini. Mereka merasa dunia ini tempat mereka selama-lamanya. Kita sementara di sini. Semua tahu tanggal lahir, benar nggak? Tapi ada yang tahu tanggal pulang nggak? Ada yang tahu? Ada yang mau tahu? Biar kita doa sama-sama, siapa tahu dijawab Tuhan. Saya percaya, ya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kapan kita pulang. Tapi masalahnya kita pasti pulang, saudaraku. Sehebat apapun, sekaya apapun, sekuat sesehat apapun, terkenal apapun kita di luar di sana, Tuhan katakan cepat atau lambat pasti pulang. Tapi masalahnya pulangnya kemana? Itu dia. Jangan sampai pulang ke salah tempat. Amin. Karena itu untuk pulang ke surga nggak ada yang lain. Kenalilah dia, siapa pemilik kerajaan surga. Dengan lantang di firman Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa atau ke surga tanpa melalui aku. Kalau Yesus bukan pemilik surga, tidak mungkin Yesus berkata demikian. Jadi saudaraku, orang ketika meninggal itu nyawanya entah Tuhan yang cabut atau roh kematian yang cabut. Tapi kalau Yesus ketika mati, dia yang memberikan nyawanya. Tuh, dahsyat. Betapa ajaib dan dahsyatnya kuasa Tuhan kita Yesus. Nah, ketika Yesus mati dan menyerahkan nyawanya, apa yang terjadi? Ini inti khotbah saya. Ayat ke-51. Dan lihatlah, tabir, katakan tabir. Tabir bait suci terbelah dua, dari mana? Dari atas sampai ke bawah. Nah, tabir ini apa? Ada yang tahu? Coba diskusi kiri kanan. Saya ngopi dulu Bapak Ibu. Ada yang tahu nggak tabir itu apa? Krik 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 krik. Tabir ini pemisah antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Kenapa harus dipisah? Tadi saya katakan, ini terlalu sakral, terlalu kudus. Manusia hanya bisa di sini, halaman dengan ruang kudus. Ruang Maha Kudus pasti mati. Gak boleh sembarangan, saudaraku. Orang berdosa datang ke sini, jangan coba-coba. Nah, tabir ini Alkitab bilang dibuat dari 4 kain, yaitu kain ungu muda, kemudian kain kirmizi, dan terakhir lenan halus. Dipintal, artinya dijahit. Tebalnya kurang lebih 10 cm. Tebal lu Bapak Ibu, 10 cm. Dan tingginya 18 meter kurang lebih. 18 meter kemungkinan ya, kalau saya lihat seperti dari sini ke itu. Kurang lebih. Jadi bait Allah di zaman orang Israel tingginya dari lantai ke atap segitu. Kurang lebih. Tirainya itu begitu. Tinggi 18 meter dan tebal 10.
Sehingga ada penelitian yang mengatakan saking tebal dan kuatnya tirai ini, walaupun dari sebelah kanan dan kiri ditarik oleh 4 kuda, di sini 4 kuda, di sini 4 kuda, ditarik, tirai itu tidak akan robek. Tidak akan robek. Artinya, tidak ada kekuatan manusia yang bisa merobek kain itu. Tapi lihat, apa yang terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib? Alkitab berkata begini, tabir bait suci terbelah 2. Katakan terbelah 2. Amin. Dari atas sampai ke bawah. Siapa yang merobek ini? Tuh. Dan apa maknanya? Kenapa harus dibelah oleh Tuhan? Saya percaya ini kekuatan tangan Tuhan dari surga. Bapak Ibu ingat ketika orang Israel mengelilingi tembok Yeriko? Ingat ya? Hari pertama Tuhan bilang kelilingi sehari, jangan bicara satu kata pun. Hari kedua sama, hari ketiga, dan sampai hari terakhir mereka kelilingi, dan kemudian Tuhan katakan sekarang berteriak. Mereka pada berteriak, puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Pokoknya segala perkataan yang memuliakan Tuhan mereka sorak-sorai. Tiba-tiba Alkitab berkata tembok itu runtuh. Tembok itu rubuh. Kemana rubuhnya? Bukan ke kanan atau ke kiri, tapi ambles ke dalam. Itu menggambarkan bahwa tembok itu runtuh bukan karena kekuatan tangan manusia yang mendorong tembok itu, tapi ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang menekan tembok itu untuk masuk ke dalam tanah. Katakan amin Bapak Ibu. Benar-benar ini karya Tuhan. Nah sama Bapak Ibu, tirai itu bukan intervensi manusia. Tidak ada manusia yang kuat seperti itu. Tapi di sini kita bisa lihat Tuhan merobek. Setelah darahnya tercurah, setelah tugas Yesus di atas kayu salib sudah selesai, makanya Yesus berkata sebelum dia mati, it is finished, sudah selesai. Apa yang selesai? Pembayaran dosa-dosa, pembayaran sakit penyakit kita sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Dan ketika lunas, tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan Yesus. Dan ketika semua sudah lunas dibayar oleh darahnya yang kudus, Alkitab berkata tirai itu terbelah 2. Gambaran apa saudaraku? Gambaran bahwa ketika darah Yesus tercurah, maka hubungan kita dengan Bapa di surga diperdamaikan. Pemisah tirai ini gambaran dosa. Kita buka yuk. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesaya 59 1 dan 2. Yuk sama-sama kita baca yang keras. 2 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. 2 yang keras. Tetapi yang merupakan pemisah atau tirai antara kita dengan Tuhan ialah kejahatan kita. Ya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kita, sehingga ia tidak mendengar doa kita, ialah segala dosa kita. Jadi kita bisa lihat saudaraku, bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, tirai atau pemisah kita dengan Tuhan, yaitu kejahatan dan dosa-dosa kita, sudah dilunas dibayar oleh kayu salib. Sudah dipulihkan Tuhan. Darah Yesus membayar dosa-dosa kita. Dan kemudian apa? Kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Makanya itu di zaman dulu orang gak kudus dosa, ketemu Tuhan yang kudus mati. Tapi justru di tempat ini kepada orang yang berdosa Tuhan katakan apa? Mari datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada perbedaan yang sangat signifikan, perbedaan yang luar biasa. Jadi darah Yesus ini Bapak Ibu sumber perdamaian. Jadi pada hari ini kita diingatkan pada hari Jumat Agung ini, bahwa hari ini saudaraku terjadi rekonsiliasi, perdamaian surga dengan manusia. Masuklah melalui tirai yang sudah dibuka oleh Tuhan. Walaupun kejadian ketika Yesus membelah tirai itu kurang lebih tahun 30-an. Dan bait Allah, tempat di mana Tuhan membelah tirai itu tahun 70 atau 40 tahun kemudian itu dihancurkan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke Israel, nanti gereja kita Tiberias ada perjalanan rohani ke Israel. Bapak Ibu yang ada waktu, ada kerinduan, ada berkat, bisa sama-sama ke sana saudaraku. Kalau Bapak Ibu nanti ke sana, bait Allah itu yang tersisa hanya tembok ratapan, yang lain sudah hancur.
Yang lain sudah nggak ada, saudaraku. Ya. Nah, tahun 70 itu dihancurkan. Artinya selama 40 tahun orang Israel tetap beribadah di ruang di mana tirai itu sudah dirobek oleh Tuhan. Dan saya percaya selama mereka ibadah, mereka berusaha perbaiki tirai itu. Artinya mereka tidak mau percaya bahwa Yesus telah memperdamaikan kita dengan surga. Makanya hingga detik ini, kalau Bapak Ibu ke Israel, mereka tidak akan percaya tentang karya kematian dan kebangkitan Yesus. Padahal Yesus lahir di sana. Kita mengucap syukur, kita jauh ribuan kilometer tapi kita percaya, katakan amin. Dan kita pasti diberkati Tuhan. Jadi hari ini saudaraku, nikmati apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Berkat yang besar, pemisah antara kita dengan Bapa sudah tidak ada lagi. Mulai hari ini kita bisa menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang luar biasa, segala berkat-berkat di surga yang Bapa punya, kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, di siang hari ini kami merasakan hadirat-Mu, kekudusan-Mu, kuasa, berkat anugerah Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Bersama-sama pada siang hari ini kita mau terima terbaik tubuh darah Tuhan Yesus dalam sakramen perjamuan kudus. Kita percaya pada siang hari ini kita terima kuasa, terima mujizat dalam anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada siang hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kembali kita bangkit berdiri pada siang hari ini. Kita masuk perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita percaya bahwa kuasa kematian Yesus memberikan Bapak Ibu dan saya kuasa yang besar. Katakan amin. Bukan biasa-biasa. Maka itu percaya mulai hari ini hidup kita pasti luar biasa. Walaupun setan terus mengintimidasi kita, kita nggak mungkin sukses, nggak mungkin berhasil, nggak mungkin menang. Itu setan. Kalau di dalam Tuhan, Tuhan mau pakai Bapak Ibu dahsyat luar biasa. Percaya penyertaan Tuhan. Nggak ada yang bisa ganggu Bapak Ibu lagi. Di luar banyak orang ganggu orang pakai kuasa kegelapan. Kemarin di baptisan Selam, ada seorang ibu konseling. Dia bilang, Pak, saya menemani suami ke Manado karena suami saya ditugaskan di sana. Sampai di sana ada laki-laki ternyata dukun suka sama saya. Saya tanya, dukun itu tahu nggak ibu udah bersuami? Tahu Pak. Tapi dia kejar saya terus. Saya nggak mau. Bahkan suami saya jaga saya. Nggak lama setelah saya tolak dia terus, apa yang terjadi? Muka dia bengkak, hitam di sini. Bahkan tiap hari keluar pasir. Saya tanya, pasirnya kayak apa Bu? Kayak pasir bangunan. Iya. Coba bayangkan, dari muka sini keluar pasir kiri kanan. Jadi dia pakai masker. Saya bilang coba buka maskernya Bu. Begitu dia muka bengkak sudah. Dan maaf ya, orangnya putih, tapi mukanya ini hitam. Hitam. Dan ketakutan luar biasa. Akhirnya kita doakan. Itulah yang membuat saya bangga menjadi hamba Tuhan. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Ibu ini dilepaskan Tuhan. Kembali mukanya terang saudaraku. Terang. Bahkan mukanya pun memiliki keberanian. Matanya tadi penuh ketakutan. Sehingga apa saya mau katakan, kabar baik buat Bapak Ibu. Mulai hari ini percaya. Siapapun yang berusaha menyerang kita dengan kuasa kegelapan tidak akan bisa. Karena ada darah Yesus dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mari dengan bangga angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan iman sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal di dalam surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna. Menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku siang ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang
turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Yuk dengan iman sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian, mulut diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai siang ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, jantung sehat, tidak operasi. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tidak sakit ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa, sebutkan sakit Bapak Ibu. Minta, percaya, jangan ragu. Jangan ragu sedikit pun. Percaya, kau minta hari ini yang sakit sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan iman anak-anakmu Tuhan, untuk percaya di tempat ini ada kuasa yang besar mengalir bagi kami. Sekali lagi bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun. Artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru. Artinya mulia, kami terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya kami tidak gagal, pekerjaanku diberkati Tuhan, berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minumlah, inilah darah Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengucap syukur pada siang hari ini. Kita telah terima yang terbaik, tubuh dan Tuhan Yesus. Kita percaya iman ada kuasa, ada mujizat bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang akan puja kita bagi Tuhan Yesus. Salibnya teramat mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan urapilah dengan kuasa tangan-Mu terulur dari surga. Jamah minyak ini agar setiap tetes menyatakan kuasa api kemuliaan-Mu. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat Tuhan. Hancurkan setan. Bahkan kami doa, tolak santet, tolak guna-guna, tolak pelet, tolak roh kiriman di dalam nama Yesus. Inilah minyak-Mu yang kudus menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, sayangi umat-Mu Tuhan. Bela mereka, lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam ibadah ini kami rasakan hadirat-Mu. Kekudusan-Mu mengalir. Karya salib Yesus 2000 tahun yang lalu ada di tempat ini. Sehingga saat ini segala pemisah antara kami dengan Bapa di surga sudah tidak ada lagi. Segala dosa tidak berkuasa lagi. Segala kutuk sudah dihancurkan. Segala pelanggaran kami, dosa kami Tuhan telah bayar lunas di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, doa. Doa. Berdamailah dengan Tuhan. Selesaikan hidup kita di hadapan Dia hari ini. Apapun yang menjadi penghalang kita hari ini untuk maju dekat sama Tuhan, selesaikan. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu, jangan izinkan menghalangi kita semakin luar biasa dipakai Tuhan. Mungkin setan terus menerus mengintimidasi kita, bilang kita tidak layak jadi anaknya. Iblis terus bisiki di pikiran kita, mengatakan kita nggak layak melayani Tuhan. Tolak itu dalam nama Yesus. Karena darah Yesus begitu sempurna. Tuhan rela dipermalukan di atas kayu salib. Karena Tuhan sudah menanggung semua rasa malu kita, semua aib kita, semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Tuhan sudah bayar lunas. Tolak itu. Tolak pikiran jahat itu dari setan. Kalau ada perasaan intimidasi, tekanan-tekanan yang merasa engkau tidak layak, itu jelas bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, saudara, nikmati kasih-Nya, nikmati kebaikan-Nya. Di tempat ini kami imani yang sakit sudah sembuh Tuhan, yang lemah dapat kekuatan yang baru. Bahkan segala kuasa kegelapan harus lepas, dipatahkan dalam nama Yesus. Setan tidak berkuasa atas gereja Tuhan. Kami terus berdoa buat Ibu Gembala sidang kami. Berikan Tuhan kepada anak-Mu kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, urapan semakin besar berlipat kali ganda. Berkati, lindungi anak, menantu, cucu mereka aman dalam perlindungan-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya malaikat Allah menjaga, melindungi kami. Kami tolak roh maut, tolak roh celaka, tolak mara bahaya, bahkan tolak niat orang-orang jahat. Kami aman bersama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku, siapkan hati kita, angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus saat ini mengalir buat seluruh hidup kita, dan akan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Terhapus dosa